Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, anak-anak muda sekalian dan juga orang tua kami yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Inti dari tema ini sebenarnya adalah nanti setelah pengajian ini kita bisa belajar bagaimana menjaga lisan kita. Kita bisa belajar bagaimana mengelola kata-kata kita. Kita bisa belajar bagaimana berbicara sehingga lisan kita betul-betul mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan anak muda sekalian rahimakumullah. Rasulullah menerangkan dalam sebuah riwayatnya, barang siapa yang bisa menjaga dua, yang pertama yang berada di antara dua rahangnya, dan yang kedua yang berada di antara dua pahanya, maka dijamin baginya masuk ke dalam surga. Artinya Rasul sampaikan, Bapak Ibu, siapa yang bisa menjaga mulutnya, siapa yang bisa menjaga mulutnya, maka Allah jamin kepada mereka surga. Hadirin yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain juga Rasul sampaikan kepada kita bahwa Muslim yang baik itu adalah Muslim yang orang lain selamat dari lisannya, tetangganya selamat dari lisannya, sahabatnya selamat dari lisannya. Untuk itulah mukmin yang baik. Itulah seorang Muslim yang terbaik, bisa menjaga lisannya sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak memutuskan silaturahim dengan orang lain. Maka dari itu hari ini banyak kita saksikan, ya, orang-orang yang tidak peduli apa yang dia keluarkan dari lisannya. Sehingga kalau kita telaah, Bapak Ibu, ada dua keburukan lisan ini. Ada dua keburukan lisan. Yang pertama, ya ini yang paling buruk, ya. Ini yang paling buruk. Apa itu? Ketika semua yang keluar dari lisannya adalah untuk menyombongkan diri, untuk mengangkat dirinya, untuk memamerkan apa yang ada pada dirinya. Ya, kita sering nih teman-teman, ada orang bertanya tuh sama seorang ibu tetangganya, "Bu, anak ibu sekolah di pesantren ya?" "Iya." "Kenapa? Sudah berapa juz hafalnya?" "Baru 3 juz." "Oh, baru 3 juz. Anak saya pesantren juga di Jawa, hafalannya sudah 15 juz." Ternyata inti dia bertanya adalah untuk memamerkan anaknya yang sudah hafal 15 juz. Maka ini sangat buruk dalam berbicara. Dia pulang haji, jemaah pulang haji, ya, syukuran dilakukan di rumahnya, syukuran kepulangan haji. Dia pun berbicara, saat aku di depan Ka'bah, di saat orang-orang berdesak-desakan mencium Hajar Aswad, bermodalkan la haula wala quwata illa billah, jalanku mencium Hajar Aswad lapang, tak ada halangan, seolah-olah Allah mudahkan jalanku untuk mencium Hajar Aswad. Untuk apa kita ceritakan itu? Ya, kalau itu benar, ya kadang-kadang kita lebih-lebihkan dalam berbicara. Kita pamerkan agar kita diketahui orang adalah orang yang mulia, diketahui orang adalah orang yang istimewa. Tidak perlu, jemaah. Ini adalah orang yang sangat buruk sekali. Setiap berbicara
Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali memamerkan dirinya, menunjukkan siapa dirinya. Aku. Hadirin yang Allah muliakan, ada juga yang memamerkan kesusahannya. Ini juga buruk. Setiap berbicara, dia hendak menunjukkan kalau dia sedang susah, supaya mendapatkan simpati dari orang lain, supaya mendapatkan belas kasih dari orang lain. Tidak, orang Islam tidak menunjukkan kesusahan kepada orang lain, tidak menunjukkan kesusahannya kepada orang lain. Nah, ini adalah keburukan yang banyak hari ini terjadi dengan kata-kata mereka. Ya, ada juga kualitas yang sangat dangkal. Apa itu? Setiap apa yang keluar dari lisannya adalah mengandung negatif, keburukan, tidak positif. Baru bangun tidur, baru pagi, Bapak Ibu baru pagi, pegal badan nih. Langsung negatif kata-katanya, pegal badan katanya. Dia tidak bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sudah menghidupkan dari tidur. Banyak orang lain tidak terbangun. Baru mau makan sarapan pagi. Bang, mau sarapan apa bang? Kata istrinya. Nasi goreng mau bang? Oh tidak, nasi goreng bosan. Belum lagi dimasakin, sudah bosan. Negatif saja yang keluar dari mulutnya. Apalagi berangkat kerja, di tengah jalan jumpa mobil Fortuner, negatif saja yang keluar dari mulutnya. Alah, paling-paling nyicil. Jumpa lampu merah, negatif saja yang keluar. Ini lampu merah yang paling kubenci. Lampu merahnya setengah hari, lampu hijaunya sekejap mata. Negatif saja yang keluar dari mulutnya. Tidak ada yang positif. Ini buruk ya. Hadirin yang Allah muliakan, ingat, ternyata kebanyakan kita manusia ini masuk neraka itu disebabkan oleh lisan. Jangan sepelekan kata-kata. Jangan sepelekan lisan. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan ucapan lisan, seorang yang kafir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi mukmin sejati hanya karena kata-kata. Jemaah, jangan sepelekan lisan. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan lisan. Aku nikahkan engkau dengan putriku Paulan binti Paulana dengan seperangkat alat solat tunai yang tadinya haram menjadi halal karena kata-kata. Juga aku ceraikan kau, meskipun bercanda, meskipun tidak serius, tetap jatuh talak hanya karena kata-kata. Jangan sepelekan kata-kata. Apalagi aku bersumpah, wallahi, tallahi, bersumpah hari ini aku bersumpah, sumpah aku, demi Allah sumpah. Jangan macam-macam dengan kata-kata. Dengan kata-kata sumpahmu, kau dituntut dengan tuntutan yang membayar ya kafarat sumpah. Kalau tidak kita menjalankan kafarat sumpah dengan kata-kata sumpah kita, maka tunggulah azab dari sumpah yang tidak kita tunaikan. Hati-hati dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Alhamdulillahirabbil alamin, orang yang kafir menjadi muslim, yang halal, yang belum pernah kenalan menjadi halal setelah akad nikah dengan kata-kata. Tapi hati-hati juga dengan kata-kata. Hanya dengan kata-kata ternyata bisa menanggalkan iman seorang mukmin. Bisa menanggalkan iman seorang mukmin. Oh, kalau bukan karena dokter itu mungkin aku sudah mati. Hanya dengan kata-kata, tapi mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu syafi, Allahu kafi, Allah yang menyembuhkan. Tapi dia mengatakan dokterlah satu-satunya penyelamat hidupnya. Tidak. Hanya dengan kata-kata jemaah bisa juga menanggalkan keimanan kita. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati, mulutmu harimaumu. Maka karena mulut kita harimau kita, salah ngomong bisa putus silaturahim, salah ngomong bisa bertengkar, salah ngomong bisa bermusuhan. Yang dulunya bersahabat menjadi bermusuh-musuhan, yang dulunya dekat menjadi jauh gara-gara kata-kata.
Maka karena mulutmu adalah harimaumu, maka kita perlu belajar bicara. Kita perlu belajar berkomunikasi. Kita perlu belajar bagaimana caranya dalam mengendalikan lisan kita. Al-Quran sudah mengajarkan kita bicara. Al-Quran lengkap selengkap-lengkapnya menjelaskan bagaimana etika komunikasi, bagaimana etika berbicara, bagaimana etika berkata-kata, bagaimana etika menjaga lisan kita yang tak bertulang ini. Maka itu yang akan kita bahas sebenarnya. 5 cara menjaga lisan, 5 cara berkata-kata, 5 cara berbicara dalam Al-Quran. Yang pertama, qawlan syadida. Qawlan syadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Ya orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan berkata yang benar, qawlan syadida. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9 bagaimana qawlan syadida. Gimana cara mempraktekkan qawlan syadida, perkataan yang benar? Ini yang perlu kita coba resapi, coba renungkan agar mudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Perhatikan anak muda dan perhatikan kita semua. Saya juga. Qawlan syadida adalah perkataan yang benar. Kata Sayyid Qutb, qawlan syadida itu yang pertama, perkataannya benar. Yang pertama, setiap yang keluar dari lisan kita, setiap yang ingin kita bicarakan harus jujur, harus benar, terhindar dari dusta, atau jangan sampai yang kita sampaikan adalah hoax. Harus jujur informasi yang kita berikan, perkataan yang kita sampaikan, sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain, pastikan itu betul-betul benar, tidak berbohong, tidak dusta, tidak hoax. Sekarang ini kan gitu, ya, banyak kita berkata-kata bohong, ya. Maka agar kita tahu itu bohong atau tidak, langkah-langkah dalam qawlan syadida sebelum bicara, tabayyun dulu terhadap informasi yang hendak kita ucapkan. Fatabayyanu. Harus pakai data. Setiap kata-kata kita harus pakai data. Harus sesuai dengan fakta. Harus kita cek kebenarannya sebelum dibicarakan, sebelum diomongin, sebelum disampaikan. Pastikan berita itu benar. Cek kebenaran berita itu. Sekarang ya ada berita terima di grup WA, langsung share. Rupanya bohong, rupanya hoax, menyebabkan fitnah. Lihat, gara-gara berita bohong, ya, gara-gara kita tidak mengecek kebenaran berita, tidak melakukan tabayun. Kisah Rasul dengan Aisyah, ketika Rasul membawa Aisyah dalam sebuah perjalanan, di tengah jalan ketika menuju kota Madinah, kalung Aisyah terjatuh. Kemudian dia pun mencari kalungnya, ternyata tidak tahu para sahabat bahwa Aisyah sedang di luar. Maka mereka pun kembali ke Madinah, ternyata Aisyah tinggal. Aisyah menunggu rombongan untuk menjemputnya, tak datang-datang. Karena sahabat Rasulullah menganggap Aisyah berada di dalam, ya, tandunya. Ternyata tinggal. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal menemukan Aisyah, kemudian membawa Aisyah ke kota Madinah. Heboh kota Madinah. Oh, Aisyah dengan Sofwan selingkuh, Aisyah dengan Sofwan berhalwat, Aisyah dengan Sofwan bermain serong. Lihat bagaimana yang terjadi. Fitnah luar biasa gara-gara informasi yang tidak valid, data yang tidak valid, data yang tidak diselidiki. Maka qawlan sadida, pastikan apa yang kita bicarakan betul-betul jujur, betul-betul benar, betul-betul sudah kita cek kebenaran berita tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dari qawlan sadida.
Ciri-ciri kaulan sadidah yang kedua. Ciri-ciri kaulan sadidah yang kedua. Berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Kita kan banyak bicara dulu baru berpikir. Saya mau tanya nih, anak muda. Jawab. Anak muda. Jika engkau dikejar anjing, apa sikap yang paling cepat kau lakukan? Jika dikejar anjing, ibu, kalau ibu dikejar anjing, ngapain ibu? Lari. Lari. Ibu, antum? Lari. Apa? Duduk. Oh, jadi santapan ringan tuh. Itu dia. Emang kalau kita lari kita mana yang lebih cepat daripada anjing, Bu? Mana lebih cepat, lari ibu atau lari anjing? Maka kita pikir dulu sebelum kita berbicara. Artinya apa? Artinya ketika kita dikejar anjing, ya jangan lari karena anjing lebih cepat larinya. Tapi yang pertama mungkin kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, anjing ini makhlukmu ya Allah. Dia tunduk kepadamu ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Insya Allah. Ya, dia akan tunduk. Dia akan berhenti mengejar kita insya Allah dengan izin Allah. Atau kita ambil batu, kita ambil sesuatu yang bisa menghalanginya. Ya. Nah, dan Allah muliakan, berpikir dulu baru bicara. Jangan sampai banyak bicara dulu, akhirnya kepleset, sibuk minta maaf, sibuk klarifikasi. Syukur-syukur dia mau minta maaf. Kebanyakan kita salah ngomong, salah bicara, tak mau minta maaf, merasa benar. Pikir dulu, baru ngomong. Bu, karena cuma ibu yang ibu-ibu ya. Udah bersuami? Belum, Masya Allah. Siapalah saya tanya nih, ada ya. Nah. Hadirin Allah muliakan. Ya, untuk itu pikir dulu baru bicara. Betul-betul kita jaga. Apakah yang akan aku ucapkan ini membuat dia tersinggung atau tidak? Apakah yang akan aku ucapkan ini manfaat atau tidak? Apakah yang akan aku ucapkan ini maslahat atau mudarat? Seperti itu. Qaulan syadidah. Yang pertama tadi kaulan sadidah, betul-betul informasi yang akan kita ucapkan, kata-kata hendak kita ucapkan benar, tidak dusta, tidak hoax. Kita cek kebenarannya. Yang kedua, ciri-ciri kaulan sadidah, pikir dulu baru ngomong. Yang ketiga, kaulan sadidah, bicara itu pakai data, bicara itu pakai referensi. Itu kaulan sadidah. Banyak orang bicara blang 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 blong blang plong plang plong. Seperti bui hilang. Karena nggak pakai data. Nggak pakai referensi. Seperti ustadz-ustadz, ya dia pakai referensi hadis, Al-Qur'an, ya kitab-kitab. Itu referensi namanya, pakai data. Begitu juga kita kalau ngomong harus ada datanya. Ciri-ciri ngomong pakai data. Maka pada realisasi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita jumpa dengan orang yang kaulan sadidah, kalau ngomong kita dengan orang yang kaulan sadidah, nambah ilmu. Asal ngomong dengan dia yang kaulan sadidah, nambah ilmu kita, nambah pengetahuan kita. Tapi ada juga kan, kita ngomong berjam-jam dengan orang, nggak nambah ilmu jamaah, nggak nambah pengetahuan. Tidak nambah. Karena sia-sia yang dia bicarakan. Tak punya dasar, tak punya referensi yang jelas. Ya Bu ya, kita kan pernah ya jumpa dengan teman, ngobrol, nambah ilmu. Itu ciri-ciri kaulan sadidah. Asal ngomong ada dasarnya, nambah ilmu kita. Ciri-ciri yang keempat, kaulan sadidah telah diterapkan. Asal orang kaulan sadidah ini bicara, selalu dikaitkan dengan Allah, selalu disambungkan dengan Allah. Ini namanya kaulan sadidah. Maaf cakap, bicara pilpres, tengok panasnya pilpres tahun kemarin, yang segini atau segini, macam-macam, panas.
Ini pilpres terpanas yang pernah saya ikuti seumur hidup saya 29 tahun. Nah, tapi orang kaulan sadida, dia bicara pilpres, dia tetap sambungkan ke Allah. Dia akan berkata, saya mau nanya nih, teman-teman, remaja, apakah Allah tahu kapan kita mati? Tahu. Jawab dong dengan semangat. Tahu? Apakah Allah tahu di mana kita mati? Apakah Allah tahu bagaimana kita mati? Apakah Allah tahu apa yang akan kita lakukan esok hari? Apakah Allah tahu berapa rizki akan kita masuk ke dalam mulut kita? Apakah Allah tahu siapa presiden 2024? Tahu. Jadi kenapa kita begitu ribut panas? Sedangkan Allah telah tetapkan siapa presiden 2024. Jadi dia bicara presiden tetap disangkut pautkan dengan pengetahuan Allah. Tidak lari dari Allah. Bicara ayam, ngomong ayam, kan banyak orang bicara ayam tapi mau berjam-jam bicara ayam, tak ada manfaatnya. Orang yang kaulan sadida bicara ayam pun disangkut pautkan dengan Allah. Ayamku begini ayam nih ayam jambe, ayam petelur, ayam kate. Tengoklah ayam tuh. Ayam tuh menjelang subuh dia pasti berkokok. Dia bangun. Siapa membangunkan mereka? Allah. Itu ayam. Sebelum subuh bangun. Ini ada manusia azan tetap tidur, bahkan ngorok sampai siang, tetap disangkut pautkan dengan Allah. Bicara ayam sangkut paut dengan Allah. Apapun bicaranya, mancing. Sekarang kan banyak orang ngomong hobi mancing misalnya, oh ikan begini cara nariknya begini, tidak ada manfaat. Tapi orang yang kaulan sadida disangkut pautkan dan diteruskan kepada Allah. Mancing, tengoklah tuh ikan-ikan tuh luar biasa, jenisnya begitu banyak. Ikan cucut, ikan kepala timah, ikan lakefe, ikan laga, ikan ini, Masya Allah begitu besar ciptaan Allah. Dan itu semua diciptakan untuk kita pancing. Allahu Akbar. Itulah kaulan sadida. Semua perkara, obrolan apapun disangkut pautkan dengan Allah, dibawa Allah ke dalamnya. Kaulan sadida. Apalagi ciri-ciri kaulan sadida itu, Masya Allah. Itu dia ya, kaulan sadida. Pertama, informasi yang kita bicarakan pastikan itu benar, jangan bohong. Biarlah jujur meskipun akan menyakitkan. Ya, daripada kita bohong, ketika kebohongan itu terbongkar, maka kepercayaan akan hilang, jemaah. Nggak apa-apa, jujur saja. Kebohongan nanti akan melahirkan kebohongan yang lainnya. Yang kedua, ya, tabayun informasi itu. Ngomong harus pakai data. Harus pakai data yang valid. Yang ketiga, ya jangan ditambah, jangan dikurangi itu informasi ya. Sekarang kan banyak tuh yang dia dapatkan informasi 2, yang disampaikan 1. Atau yang didapatkan 2, disampaikan 5. Hati-hati jemaah. Itu kaulan sadidah namanya. Yang berikutnya, berpikir dulu baru bicara, supaya tidak repot-repot nanti kita salah ngomong sehingga orang tersinggung, orang tersakiti karena lidah kita. Yang berikutnya, orang yang kaulan sadidah itu Masya Allah, asal bicara dengan dia nambah ilmu ya, nambah pengetahuan kita, ada saja manfaat yang kita ambil dari dia. Yang berikutnya adalah selalu dikaitkan dengan Allah apapun obrolannya. Itu kaulan syadidah. Yang kedua adalah kaulan ma'rufa. Kaulan ma'rufa. Kaulan ma'rufa ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang kelima. Quran surah An-Nisa ayat yang kelima. Kaulan ma'rufa artinya adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Kalau kita dengar bagaimana pernyataan Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab berkata kaulan ma'rufa ini bicaranya itu selalu tepat sasaran. Siapapun yang mendengar kita bicara selalu dia paham. Karena dia punya ilmu bicara. Disesuaikan dengan orang yang mendengar. Kalau dia bicara sama anak kecil, begini caranya. Bicara sama anak remaja, gini caranya.
Bicara sama orang tua, beda pula caranya. Ini namanya qaula ma'rufah. Disesuaikan siapa yang teman kita berbicara, siapa lawan bicara kita, beda pula cara bicaranya. Inilah qaula ma'rufah namanya. Hadirin Allah muliakan. Untuk itu, ya, ini harus kita perhatikan. Bicara kepada orang tua, begini caranya. Bicara kepada suami, begini caranya. Bicara kepada anak kecil, begini caranya. Maka qaula ma'rufah ini sangat penting untuk kita untuk pelajari. Karena qaula ma'rufah ini bisa kita sesuaikan dengan siapa pendengar kita, siapa yang menjadi lawan bicara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, ya, kita betul-betul jangan sampai gara-gara kita bukan qaula ma'rufah sehingga membuat orang lain tersinggung. Misalnya nih, kita orang kaya, banyak harta, maka tolonglah orang kaya, jangan bicarakan kekayaanmu di depan orang miskin. Nanti dia tersinggung, jemaah. Qaulam ma'rufah. Wahai yang punya anak, punya 3 anak, 4 anak, 5 cucu, tolong jangan bicarakan tentang banyaknya anakmu, lucu-lucunya anakmu, imut-imutnya anakmu di depan ibu dan bapak yang mandul, maaf cakap puluhan tahun menunggu anak, tak kunjung diberikan. Itu qaula ma'rufah namanya. Betul-betul menyesuaikan dengan siapa dia bicara, di hadapan siapa dia bicara. Ya, jangan sampai mereka tersinggung karena kita tak bisa menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Main hajar saja sehingga banyak orang tersinggung karena lidah kita. Betul-betul perhatikan siapa audiens kita. Dan kita sangat salut dengan ustaz-ustaz kita yang qaula ma'rufah luar biasa. Seperti Ustaz Abdul Somad, Masya Allah. Anak kecil yang dengarnya masuk, remaja yang dengar ceramahnya masuk, orang tua yang dengar juga masuk. Ya Allah, kalau saya mungkin tak siapa yang masuk hatinya ya, Masya Allah. Zainuddin MZ juga begitu. Siapapun, semua kalangan masuk. Bahasanya yang ringan. Nah, jadi ya kalau kita misalnya profesor dengan bahasa ilmiah yang sangat mendalam, tapi yang audiensnya adalah orang-orang awam, qaula ma'rufahnya adalah sederhanakan kata-kata ilmiahnya, diganti dengan bahasa-bahasa pasaran. Silakan. Itu tidak akan mengurangi ilmu kita, tidak akan merendahkan akademisi kita. Malah itulah yang diajarkan dalam Al-Quran, qaula ma'rufah. Berkata betul-betul tepat sasaran. Kita lihat audiens kita, kita lihat pendengar kita, kita lihat lawan bicara kita. Ya ibu-ibu ya, paham? Itu qaulam ma'rufah. Kita ulang tadi yang pertama, qaulan syadidah. Yang kedua, qaulam ma'rufah. Yang ketiga, qaulam maisura. Qaulam maisura dalam Al-Quran surah Al-Isra 28. Hadirin Allah muliakan, ini adalah teknik komunikasi agar orang lain tidak tersinggung, jemaah. Agar betul-betul menjaga perasaan orang lain, jemaah. Qaulam maisura, perkataan yang betul-betul menjaga orang lain agar tidak tersinggung dengan kata-kata kita, agar tidak sakit hati dengan kata-kata kita. Misalnya kita punya reuni kecil-kecilan, reuni janji makan siang jam 2 siang di rumah makan sederhana. Ayo bro, kita temu jam 2 di rumah makan sederhana ya. Oke. Maka disinilah sering orang putus silaturahimnya. Gara-gara apa? Terlambat dia, atau dia tidak hadir. Akhirnya orang yang dia janjikan tersinggung, sakit hati. Mana dia? Ingkar janji dia. Maka tolong jelaskan baik-baik kepada orang yang kita berjanji kepadanya. Misalnya kita betul-betul tak bisa hadir sebelum jam 2. Maaf, jalanan macet.
Macet panjang karena ada kecelakaan di depan. Sepertinya belum jelas kapan bisa lepas dari macet ini. Maafkan saya, tidak bisa tepat waktu hadir. Itu namanya qaulan maysura. Kita jelaskan supaya mereka tidak tersinggung. Ada juga orang tua, nak, belajar bagus-bagus nak ya. Nanti kalau kau lulus matematika, hari Sabtu kita jalan-jalan ke taman kota nak ya. Dia pun belajar, lulus ujian matematika, dia menuntut, "Ma, sekarang hari Sabtu, ayo kita ke taman." Rupanya ayahnya sedang keluar kota. Kendaraannya tidak ada. Maka tolong jelaskan betul-betul, jelaskan baik-baik supaya anak kita tidak tersinggung. Nak, maafkan ibu ya nak ya. Ibu janji, tapi untuk Sabtu ini tidak bisa ibu tepati. Karena ayah ada tugas yang tak bisa dia tinggalkan keluar kota. Dia akan paham supaya dia betul-betul tidak tersinggung. Itu namanya qaulan maysura. Betul-betul ucapan kita sampaikan sesungguhnya agar dia tidak tersinggung, tidak dendam, tidak sakit hati. Yang buat kita sering bermusuh-musuhan kan karena itu. Tidak menghiraukan perasaan orang lain. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka qaulan maysura ini adalah kata-kata yang betul-betul kita perhatikan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat adalah qaulan karimah. Qaulan karimah. Qaulan karimah ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Quran surah Al-Isra ayat 23. Qaulan karimah ini adalah perkataan yang mulia. Masya Allah. Perkataan yang mulia. Nah, gimana cara mempraktekkan qaulan karimah ini? Ah, ini penting. Ya, perhatikan anak muda sekalian. Qaulan karimah, perkataan yang betul-betul memuliakan lawan bicaranya. Perkataan yang betul-betul menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicaranya. Perkataan yang betul-betul menaruh rasa simpati kepada lawan bicaranya. Kita kan sering tuh dengar ya para ustadz atau para MC ketika dia membuka acara, padahal dia sendiri, tapi dia berkata, kami hendak menyampaikan sepatah kata. Ini sajalah dari kami. Padahal kan cuma saya. Bahasa kami inilah yang merupakan qaulan karimah. Mencoba memuliakan dan merendahkan dirinya dan tidak mengangkat keakuan, tidak mengangkat saya dan memuliakan orang lain. Qaulan karimah, menghormati orang yang mendengarnya. Apalagi ciri-ciri qaulan karimah ini? Ya, kita jumpa teman, jumpa tetangga, kita kasih dulu dia qaulan karimah. Masya Allah, apa kabar bro? Melihat wajahmu sejuk hati. Ini Ustadz Najril sering nih, dia qaulan karimah banget tuh, Ustadz Najril Abdul Muluk, iya kan? Itu senang kita bicara. Dipujinya dulu orang yang diajak bicara. Wah, Masya Allah, sejuk hati memandang wajah bapak nih. Semangat dia, terangkat dia dulu, baru ajak bicara, maka akan terasa akrab. Muliakan lawan bicara kita dulu, muliakan audiens kita dulu, muliakan teman kita bicara dulu, hormati dia. Masya Allah, baju merah membuat saya semangat berapi-api. Apa kabar pak? Muliakan dia dulu, angkat dia dulu, atau minimal apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Doakan dia, itu memuliakan. Qaulan karimah ini juga sangat penting dan wajib diterapkan oleh anak kepada orang tua. Hei, nak, wahai anak, kita semua anak. Saya anak, bahkan bapak-bapak di sana pun sebenarnya adalah anak, punya orang tua. Qaulan karimah ini perhatikan. Meskipun kita tamat sarjana, S1, S2, S3, kita tetap bodoh di hadapan orang tua. Betul pak? Jangan pernah mendebat orang tua. Jangan pernah meninggi di depan orang tua. Meskipun dia salah, hati-hati. Hati-hati. Di sini banyak orang yang kepleset, gagal.
sehingga dia menjadi anak durhaka. Mulutmu harimaumu. Dasar bodoh umat nih. Itu aja tak bisa. Itu aja tak dapat. Tidak boleh. Kita betul-betul berhati-hati. Jangankan mendebat orang tua kita, sok pandai di hadapan orang tua kita, sok pintar di hadapan orang tua kita. Piu mengucapkan kata saja 2 huruf tak boleh. Terapkan qaulan karimah kepada orang tua kita. Betul-betul muliakan orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu begitu juga ya ketika kita pandai. Ketika kita pandai. Aku tamatan ini, aku tamatan ini. Jangan. Enggak ada pentingnya. Aku tamatan ini, aku belajar di sini, aku belajar di sini, hafalanku segini. Itu tidak perlu dipamerkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan itu menunjukkan kepandaian kita. Sekarang kan begitu. Dia pandai, tapi memamerkan kepandaiannya. Tidak boleh jamaah. Tetap dia merendah, tetap dia merasa bodoh. Karena Allah yang maha pandai. Itu namanya qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Menghormati lawan bicara kita. Jangan merendahkan mereka, jaga mereka. Sama dengan kita guru ya, kami guru. Qaulan karimah sangat penting jamaah. Puji dulu anak tuh. Wah, pandai kau ya. Dia akan semangat belajar. Serius. Memang keren. Dia akan semangat. Maka qaulan karimah selalu mengambil yang positif dari lawan bicaranya. Selalu memuliakan, cari-cari yang baik-baiknya saja dari lawan bicaranya. Kita orang tua ini kan banyak Pak ya. Anaknya bodoh memang bodoh. Tapi orang tua bahasa kau bodoh kau. Betul Pak, ternyata orang tua lah yang mendoakan kebodohannya selama ini. Lelet kau, nakal kau. Tidak, qaulan karimah, dia betul-betul delete kata-kata negatif terhadap orang lain. Dia betul-betul hapus kata-kata negatif, hal-hal negatif terhadap orang lain. Yang keluar adalah yang positif saja, yang baiknya saja yang diangkat. Ketika sudah mulai orang lain bicarakan keburukan orang lain, langsung, permisi, aku tidak mau makan bangkai misalnya gitu ya. Ketika sudah mulai tuh ngobrolannya menceritakan kejelekan pengurus masjid yang lama, saya permisi dulu lah. Karena qaulan karimah itu selalu berusaha mengambil yang baik-baik dari orang yang dibicarakan. Qaulan karimah. Terakhir, qaulan baligho. Qaulan baligho ini perkataan yang berbekas pada jiwa. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa 62-63. An-Nisa 62-63. Qaulan baligho, kata-kata yang membekas, langsung menghujam ke hati. Maka Rasul berikan contoh supaya menghujam ke hati. Rasul misalnya ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku muliakan?" Maka Rasul menegaskan, ummuka 3 kali. Kenapa diulang 3 kali? Supaya betul-betul membekas. Karena itu betul-betul penting. Boleh. Maka ketika kita hendak bicara sama orang lain, boleh diulang. Misalnya ke anak, sholat. Ulangi terus, ajak terus. Jangan berhenti. Supaya membekas di hatinya. Dan salah satu trik yang paling kuat agar sukses menjadikan ucapan kita ini membekas di hati lawan bicara kita, sampaikan dari hati, maka akan sampai ke hati. Bu, Pak, apa yang saya katakan? Gimana caranya supaya ucapan kita didengar orang lain, membekas di hatinya? Sampaikan dengan hati, maka akan sampai ke hati. Istilah zaman sekarang, dari hati ke hati. Apa maknanya dari hati? Betul-betul ikhlas. Yang kita ucapkan betul-betul karena Allah. Tawasau bil haqq. Betul-betul untuk mengajaknya dalam kebaikan.
Kita mengucapkan informasi, menyampaikan informasi betul-betul karena dakwah, karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena ingin dihormati. Sekarang kan banyak orang bicara supaya menunjukkan popularitasnya. Banyak orang bicara supaya menunjukkan kekayaannya. Banyak orang bicara supaya menunjukkan bahwa dia cerdas. Tidak. Betul-betul kita bicara karena Allah. Karena informasi yang hendak kita sampaikan betul-betul karena Allah, supaya membuat orang betul-betul ingat kepada Allah. Qaulan syadida, qaulan apa yang kedua? Qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan balighah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mulutmu harimaumu. Karena kita kalau salah bicara mencelakakan kita. Kebanyakan penghuni neraka karena tidak bisa menjaga mulutnya, tak pandai berbicara. Al-Quran sudah mengajarkan kita bicara. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.